Hai semuanya, kembali lagi bersama aku dalam vlog berpetualang. Dalam vlog kali ini, aku masih berpetualangan di sekitar Jogja nih guys. Tepatnya, aku akan jalan-jalan dari Plengkung Gading sampai ke area Panggung Krapyak. Kali ini, aku akan menjelajahi sebuah tempat yang tak hanya indah secara alamiah, tetapi juga menyimpan kisah-kisah sejarah dan pengetahuan umum yang menarik. Yuk kita mulai. Halo guys, sekarang saya berada di Plengkung Gading, daerah deketnya alun-alun kidul atau alun-alun selatan Jakarta. Nah, sekarang aku mau jalan-jalan di sekitar Plengkung Gading ke arah Panggung Krapyak. Ikuti terus keseruanku. Bye guys. Salah satu yang cukup menarik yang ada di Yogyakarta ialah adanya Plengkung Gading. Bangunan ini merupakan sebuah peninggalan sejarah yang memiliki bentuk seperti pintu gerbang yang melengkung. Itulah mengapa disebut dengan istilah plengkung yang berarti melengkung. Sementara itu, istilah gading berasal dari warna pintu tersebut yang memiliki warna putih atau gading. Berarti bangunan ini bisa disebut dengan gerbang yang melengkung berwarna putih. Bangunan ini termasuk gapura yang digunakan sebagai pintu masuk menuju Jeron Beteng Keraton Jogja. Plengkung Gading atau nama aslinya Plengkung Nirboyo merupakan pelengkung pungkuran dari ruang tata keraton. Di lingkungan keraton, pelengkung ini berfungsi untuk lewat jenazah sultan yang wafat untuk dimakamkan ke Pasarean Imogiri. Itulah sebabnya sultan yang masih bertata pantang melewati pelengkung ini. Hal ini diikuti pula oleh kerabat keraton. Makna filosofis dari Nirboyo ialah bahwa jenazah sultan yang melewati pelengkung Nirboyo sudah lepas bebas dari godaan duniawi. Nah, setelah mengeksplor Plengkung Gading, kita sekarang menuju ke Jalan Panjaitan. Jalan lurus dari Plengkung Gading sampai ke Panggung Krapyak mempunyai panjang kurang lebih 1 km dengan tanaman asem dan tanjung di kanan kiri jalan. Jalan lurus ini menggambarkan kehidupan seorang anak yang lurus, yang bebas dari rasa sedih dan cemas. Pohon asem melambangkan wajah atau rupa seorang anak yang ngesemake atau menarik. Pohon tanjung merupakan lambang bahwa seorang anak selalu disanjung-sanjung oleh ayah dan ibunya. Setelah melihat-lihat vegetasi yang ada di Jalan Panjaitan, kita tibalah sampai di Kampung Minggiran atau Lapangan Minggiran. Kampung Minggiran merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas di Keputren Keraton. Nah guys, setelah jalan-jalan melewati Kumendaman, kita sekarang berada di Lapangan Minggiran. Bisa dilihat. Secara administratif, Kampung Minggiran ini berada di wilayah Kelurahan Suryodiningrat, Kecamatan Mantri Jeron. Tidak lupa, masih di sekitar Jalan Panjaitan terdapat ponpes yang sangat menarik untuk kita kunjungi.
Pondok Pesantren Al-Munawir. Ponpes Al-Munawir didirikan oleh Kyai Haji Muhammad Munawir bin Abdullah Rosyad pada tanggal 15 November 1911 Masehi. Sejak awal berdiri dan berkembangnya pondok pesantren ini semula bernama Pondok Pesantren Krapyak karena memang terletak di Dusun Krapyak. Dan pada tahun 1976-an, nama pondok pesantren tersebut ditambah Al-Munawir. Penambahan nama ini bertujuan untuk mengenang pendirinya, yaitu Kyai Haji Munawir. Salah satu ciri khas pondok pesantren Al-Munawir adalah pendekatan pendidikan yang holistik. Santri di sini tidak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum seperti matematika, ilmu sosial, dan bahasa. Ponpes Al-Munawir juga berperan sebagai pusat pembelajaran Islam dan budaya. Santri tidak hanya mempelajari teks-teks agama, tapi juga mendalami tradisi budaya dan seni Islam. Ini menciptakan generasi yang tidak hanya paham agama, tetapi juga dapat mengapresiasi dan memperkaya warisan budaya bangsa. Seiring berjalannya waktu, Pondok Pesantren Al-Munawir terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat. Banyak alumni pesantren ini yang menjadi tokoh-tokoh penting di berbagai bidang seperti pendidikan, politik, dan sosial. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan di pesantren ini tidak hanya sekedar belajar, tetapi juga untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab sosial. Nah, setelah melihat Ponpes Al-Munawir, kita akan jalan menuju ke Panggung Krapyak yang tidak jauh terletak dari Ponpes Al-Munawir. Secara simbolik, Panggung Krapyak merupakan bagian awal dari 3 susunan sumbu filosofi. Krapyak menggambarkan yoni atau alat kelamin wanita. Pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara Panggung Krapyak atau sel telur dengan Tugu Pal Putih sebelah utara keraton yang melahirkan manusia. Krapyak menurut kepercayaan Jawa, khususnya keraton, adalah tempat roh-roh pencipta berkenan menghembuskan roh suci ke dalam badan besar seorang calon bayi dalam kandungan sang ibu. Panggung Krapyak berlokasi sekitar 2 km dari arah selatan dari Keraton Yogyakarta. Bangunan Panggung Krapyak berdiri dengan kokoh, berbentuk kastil dengan batu yang ditata setinggi lebih kurang 10 meter. Semula, Panggung Krapyak berfungsi sebagai tempat sultan dan kerabatnya berburu, menjangan, dan berpesiar. Makna harfiah dari Krapyak adalah cagar perburuan berpagar. Ini digunakan untuk merujuk pada alam arham. Alam arham merupakan tempat bersemayam jiwa setelah berpisah dari esensi ilahiyah, tetapi sebelum turun ke dalam embrio. Sekarang saya sudah berada di depan Panggung Krapyak. Ya, setelah melewati tadi banyak banget lapangan pinggiran, terus melihat vegetasi yang ada di sekitar jalan menuju Panggung Krapyak ini. Nah, akhirnya aku udah sampai di depan Panggung Krapyak. Yuk, ikuti keseruannya lihat Panggung Krapyak.
guys, dengan demikian petualangan kita di tempat yang penuh dengan sejarah, keajaiban, dan pengetahuan umum telah usai. Semoga kalian menikmati perjalanan ini dan jangan lupa untuk terus mengikuti vlog kami agar tidak ketinggalan petualangan menarik berikutnya.